Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Gaulahan, Bapak Ibu guru dan staf tenaga kependidikan SMP Negeri Gaulahan yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dengan memenuhi undangan dari Bapak Muhammad Bertono yang akan melakukan praktik dari tentang layanan bimbingan konseling, yaitu temanya 7 jurus BK Hijab. Langsung saja ya, saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, yang ketiga sambutan kepala sekolah dan mewakili, yang keempat berbagi praktik baik 7 jurus BK Hijab, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara yang akan dipandu oleh Bu Dwi. Kepada Bu Dwi kami persilakan. Hadirin di mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, cari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Separa bumi Kartini kita bergema di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Dulu emansipasi, antarkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara pantang mundur langkahnya dalam raih citanya. Jepara bumi Kartini kita, mari kita membangun bersama, berkarya untuk maju berselokan mulia, terus karya tataning bumi. Mari tingkatkan karya karsamu, jadikan Jepara terus maju.
wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dirut Fitnes SPD NTT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan acara berbagi praktek baik yang sudah direncanakan sejak lama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan berbagi praktik 7 jurus BK Hibra itu adalah kegiatan yang merupakan rangkaian dari pelatihan yang dilaksanakan di Semarang, ya, yang dilaksanakan di Semarang 17 sampai 21 September 2025, di mana beberapa guru BK yang terpilih itu diundang di Semarang. Di sana dilatih kaitannya dengan mapel BK. Nah, dari situ setelah Bapak Ibu guru yang diundang di sana, mereka punya kewajiban apa untuk berbagi praktik baik intinya. Kalau dulu biasanya istilah diseminasi, sekarang berbagi praktiknya di sekolahnya masing-masing. Dan kalau memungkinkan mungkin mengundang Bapak Ibu guru di sekolah yang lain. Tujuannya apa? Agar ilmu itu tidak berhenti sampai pada guru yang bersangkutan, tapi bisa ditularkan kepada guru yang lain yang pada gilirannya untuk dipraktikkan kepada siswa-siswa di sekolah. Harapan kami, kegiatan berbagi praktek baik ini itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan dari sana, dan mudah-mudahan bisa berlangsung dengan sukses seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pemerintah saat ini memang sedang getol untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan kita. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwa guru BK itu bukanlah satpam sekolah. Nah, yang pernah saya dengar seperti itu. Walaupun salah satu tugasnya seperti itu memang kelihatannya.
Tapi memang dari dulu image guru BK itu sebagai satpam sekolah, image-nya. Padahal yang punya kewajiban untuk menangani keamanan dan sebagainya itu adalah semua warga sekolah, baik itu guru mapel, wali kelas dan sebagainya. Sehingga mohon maaf, guru BK terkadang menjadi sasaran jika ada siswa-siswa yang nakal. Padahal kalau ditelusuri itu adalah semua punya tanggung jawab untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian yang terakhir, harapan kami setelah Bapak Ibu melaksanakan pelatihan atau berbagi praktek baik ini, Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di kegiatan pembelajaran sehingga bisa menjadikan anak-anak didik kita, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 3 Wulan, umumnya siswa-siswi SMP Sekabupaten Jepara, menjadi siswa-siswa yang kuat mentalnya, yang berkarakter baik, berakhlakul karimah, sehingga siap menghadapi kehidupan saat ini yang semakin global, yang semakin banyak tantangan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dan sedikit memberikan motivasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala atas sambutan yang telah diberikan. Oke, langsung saja ini kita masuk ke acara intinya, yaitu berbagi praktik baik tentang usul jurus bidang hebat yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sukuna SPD. Oke, kepada Bapak Muhammad Sukuna SPD, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Amalia yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembawa acara pada acara kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapat berkumpul bersama-sama dalam acara berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat Bapak Ibu. Okay. Terus yang berikutnya, sholawat salam kudu kita haturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikoli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga besok di wilayah kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk berbagi praktek baik. Bapak Ibu, di sini kami tidak melakukan diseminasi, tapi hanya melakukan praktek baik. Kami akan menyampaikan hal-hal yang telah kami lakukan ketika praktek dengan siswa. Karena minggu kemarin, dua minggu yang kemarin, yaitu minggu ke-1 dan minggu kedua, kami berkewajiban untuk melakukan OJL, on the job learning, kepada siswa, dan itu harus kami lakukan kepada 2 kali ataupun 2 jurus yang harus kami pilih untuk kami praktekkan kepada siswa. Kebetulan untuk saya di sini mengambil 2 jurus, yaitu jurus 1 kenali potensi, dan yang berikutnya jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi.
Nah, nanti kami akan sampaikan hal-hal apa sih yang kami berikan kepada siswa, respon siswa. Terus yang berikutnya adalah hasil yang saya capai ketika saya belajar kepada siswa. Mungkin ini bisa kami tularkan, bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, dan sebagai praktek baik bagi kita bersama. Bapak Ibu, izinkan kami di sini. Kalau di sini saya lihat ada yang dari guru penggerak ataupun ada yang dari guru-guru yang baru selesai PPG. Mungkin banyak sekali ilmu yang didapat, apalagi kita bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah Siswaan, beliau Bapak Taufik Nugroho Nur yang bersedia hadir. Terima kasih Bapak sudah hadir, yang kemarin baru memberikan S2-nya. Nah, ini nanti Pak Taufik, mohon Pak G, kalau kami kurang ditambah Pak Taufik G. Siap Pak Taufik G, karena di sini kita intinya adalah sharing ataupun berbagi praktek bersama. Apalagi ada Ibu Mas Sani, terus Ibu yang baru-baru hebat-hebat di sini kan, bapak-bapak ibu guru hebat semua, seperti itu. Terima kasih. Nanti kita di sini tidak ada yang lebih pinter ataupun apalagi saya, banyak sekali kekurangannya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti ditambah kalau memang kurang, gitu, kalau seandainya yang saya sampaikan salah dibetulkan Pak Martoyo, Moga Pak Martoyo, nanti bisa kami ditambahi untuk, karena beliau guru senior di sini. Kalau ada hal yang kurang betul untuk bisa memberikan tambahan apa yang sudah kami sampaikan. Bapak Ibu, minggu kemarin kami dibukakan OJL-nya, Mas, yang OJL. Nah, kemarin kami sudah lakukan Bapak Ibu. Nah, di sini yang saya pilih adalah jurus kenali potensi. Karena kenapa itu saya ambil? Karena saya berpikir ataupun berpendapat bahwa sebelum kita mengajar, kita harus mengenali potensi anak. Betul nggih, Bapak Ibu nggih? Kita harus melihat yang di sini kita bahas nanti ada tentang gaya belajar anak. Karena apa? Kita harus tahu apa sih gaya belajar yang dimiliki oleh anak, agar ketika kita menyampaikan pembelajaran kita tepat sasaran. Kalau Bapak Ibu tahu gaya belajar ada 3. Ada berapa Bu Laila? Ada berapa Bu gaya belajar? 3, Yang pertama kinestetik, terus auditori, yang ketiga adalah visual. Jadi visual, auditori, kinestetik. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu ke atas Mas. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ke anak Bapak Ibu. Karena saya juga pengen tahu sebenarnya anak-anak itu gaya belajarnya apa sih? Agar kan apa, kita sering mengajar itu, saya sudah berdiri di depan menerangkan, ternyata anak banyak yang ngantuk, betul banyak anak yang ngantuk kan, seperti itu, ternyata tidak menarik. Ternyata gaya belajar anak itu berbeda-beda. Nah, kemarin saya sudah sampaikan yang pertama, jurus pertama Bapak Ibu sudah saya praktekkan kepada anak. Yang pertama adalah namanya jurus 1, kenali potensi. Nama kegiatan implementasi kenali potensi, identifikasi peningkatan motivasi, kreativitas dan prestasi akademik murid kelas 9A. Kebetulan yang kami praktekkan kemarin kelas 9A Bapak Ibu. Nanti ke bawahnya ada fotonya juga. Tujuannya adalah untuk mengetahui gaya belajar murid kelas 9A SMPN 3 Belahan sehingga dapat digunakan sebagai dasar proses peningkatan prestasi akademiknya. Sasaran satu kelas Bapak Ibu yaitu 32 siswa atau 20 murid. Deskripsi pelaksanaan kemarin sudah kami sampaikan ke anak bahwa nanti anak-anak itu akan mengisi ataupun sebelum kita pada penyampaian materi, anak saya berikan asesmen dulu, yaitu anak saya
suruh untuk mengisi sebuah link, isinya adalah untuk mengetahui seberapa besar gaya belajar mereka. Pilihannya di situ nanti ketika mengisi link tersebut, anak itu akan mengetahui kinestetiknya berapa persen, auditorinya berapa persen, dan visualnya berapa persen. Nah, dari situ yang paling tinggi itulah gaya belajar anak-anak tersebut, gitu ya. Nah, kemarin kenapa saya tempatkan di sini juga, karena di sekolah kita sudah menerapkan apa itu Bapak Ibu, menerapkan aturan bahwa siswa tidak boleh pakai HP. Nah, makanya saya gunakan ruang ini Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak kemarin pakainya PC untuk mengisi gaya belajar apa namanya itu, untuk mengetahui apa sih gaya belajar yang dimiliki oleh mereka. Nah, setelah melakukan tes gaya belajar Bapak Ibu, ternyata dari ketiga tersebut ada semua di anak kita. Makanya kemarin saya suruh anak tersebut untuk apa itu, berkelompok. Berkelompok, berdiskusi sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, dari situ anak kita itu bagus sekali Bapak Ibu. Ketika diskusi itu hidup, berani menyampaikan. Nah, setelah itu saya refleksi. Nah, saya tanyakan, coba anak saya undang apa itu, saya beri pertanyaan di refleksi tersebut. Gaya belajarmu itu apa sih? Dia menyampaikan ini visual. Kenapa visual? Ya Pak, karena saya suka. Kalau visual itu apa Bapak Ibu? Membaca ataupun melihat, gitu ya. Visual itu membaca, melihat. Biasanya senangnya disetelkan video, betul ya? Nah, video. Anak itu suka sekali. Nah, ternyata dia itu menyampaikan. Dia juga menyampaikan, coba sampaikan yang tidak kamu sukai ketika diajar oleh Bapak Ibu guru. Tapi ini silent ya. Nah, saya rahasiakan. Nah, dia menyampaikan, Pak, guru ini saya tidak suka karena saya sukanya itu visual, tapi guru ini itu kalau masuk itu sukanya auditori, gitu kan? Auditori, dia itu bercerita Bapak Ibu. Padahal kalau saya berceritakan ngantuk, gitu kan? Saya kan sukanya itu melihat video, apalagi dikasih teks untuk membaca, disuruh untuk merangkum dan sebagainya, saya suka. Tapi malah sini Bapak Ibu gurunya pakai auditori, kan gitu. Nah, akhirnya dia itu ngantuk Bapak Ibu. Apalagi kalau saya itu kalau diceritani langsung bisa tidur. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Nah, berarti kan anak itu punya gaya belajar yang berbeda, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu pasti sudah paham semuanya. Saya yakin Bapak Ibu, wah, guru-guru hebat ya, sudah dilakukan semuanya. Jadi mungkin di awal itu sudah melakukan asesmen seperti ini. Nah, nanti kita bagikan linknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghendaki, nanti bisa dipraktekkan kepada anak-anaknya. Nah, murid mengerjakan tes tersebut, melihat hasil tes gaya belajar Bapak Ibu sudah disampaikan, sudah dilaksanakan semua. Terus melalui hasil tersebut, murid diharapkan dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya sehingga prestasi akademiknya meningkat. Gitu Bapak Ibu, harapan kami dengan mengetahui tes gaya belajar anak, kita bersama-sama lebih bisa meningkatkan prestasi belajar siswa-siswa kita. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan ketika di jurus 1 tentang kenali potensi. Dibuka Mas slide yang jurus 1 bahan tayang. Nah, yang ini Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan, naik ke atas Mas. Ya. Terus juga ini yang kami lakukan adalah kemarin pakainya ARKA Bapak Ibu, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi aktivitasnya kita menggunakan asesmen. Jadi anak itu kita suruh untuk praktek dulu. Jadi kan lebih menarik, anak itu kayaknya hidup Bapak Ibu.
saya sampaikan seperti itu. Terus refleksi, diskusi, menggali makna di balik tersebut. Terus konsep. Nah, konsep baru saya sampaikan materi-materi terhadap anak. Nah, yang berikutnya aplikasi praktek membuat rencana karir anak sesuai dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu kan banyak sekali, gitu. Ada linguistik, gitu kan? Ada ekstra, terus intra itu ya, banyak sekali itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah hebat-hebat semua. Nah, itu jadi itu yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu ke anak-anak semua. Itu yang naik ke atas Mas Hasan. Oke, nah terus naik lagi. Nah, itu yang kami praktekkan Bapak Ibu, ada slide-nya. Kalau Bapak Ibu mau minta nanti saya kasih Bapak Ibu. Nanti bisa. Naik terus Mas. Naik terus. Di sini kita sebutnya pendekar Bapak Ibu, karena apa? Pendidikan karakter. Ya, pendekar. Nah, itu simulasi asesmennya Bapak Ibu, bisa dilihat di layar slide depan. Itu nanti pakainya itu Aku Pintar tes kemampuan dan Aku Pintar tes gaya belajar. Nah, nanti ada kuesionernya, terus hasilnya nanti kelihatan oleh anak. Naik ke atas Mas. Nah, juga kemarin saya juga melakukan ice breaking Bapak Ibu. Anak-anak itu suka ya kalau tiga ice breaking. Kita next saja Bapak Ibu ya, kita sudah ice breaking. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan kemarin banyak sekali manfaatnya, dan anak juga sangat suka. Anak bisa mengetahui gaya belajar yang seperti apa, terus mengetahui kemampuannya seperti apa, dan akhirnya mereka bisa merencanakan karirnya. Oke. Demikian Bapak Ibu untuk jurus 1 yang sudah saya praktekkan kepada anak. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Taufik menambahi, monggo. Bu Amelia. Tadi itu Pak ada aplikasi, ada itu Bapak kayak Mas ke atas Mas. Nah, Mas, ini pakai aplikasi foto. apa Pak? Nah, itu Aku Pintar Bapak Ibu. Itu HTTPS-nya nanti diklik aja, nanti langsung keluar seperti question. Itu website apa harus install aplikasi? Enggak pakai install aplikasi. Langsung website bisa Bapak Ibu. Nanti dipakai bagus sekali Bapak Ibu. Nanti kita praktek juga bisa. Nanti bisa semua mapel. Itu pertanyaannya umum Bapak Ibu. Oke, literasi deh, literasi. Pertanyaannya umum. Nanti bisa mengetahui anak ini, nanti kelihatan Bapak Ibu. Ada nanti auditori berapa persen. Yang pernah praktek Bu Laila lagi Bu. Jadi kan apa Bu kemarin? Kinestetik. Nah, Bu Laila itu senengnya praktek. Praktek. Jadi Bu, nek diterangno dia kemarin bercerita. Aku nek diterangno aku malah ngantuk Pak, gitu. Jadi praktek. Bu Dwi kemarin yang tinggi apa Bu? Oh, malah. Bapak Ibu nanti bisa ya dipraktekkan ke anak Bapak Ibu. Menarik sekali Bapak Ibu. Dan itu juga waktunya agak lama, jadi kira sekitar 15 menit ya Bu ya kalau mengisi. Kalau yang cepat juga 15 menit selesai Pak. 15 menit. Ada 3 tahap itu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Anak-anak suka kok Bu, jadi tahu. Dan saya tanyakan, bener kamu sukanya ini? Iya Pak, saya tuh ngantukan Pak kalau seperti ini, nah gitu. Dan saya tuh males Pak kalau seperti ini gitu ya. Jadi itu. Terus yang berikutnya Mas, yang berikutnya jurus yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya ada 7 jurus Bapak Ibu. 7 jurus kami praktek semua, waduh. Nah itu, stop, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu apa sih Bapak Ibu? Daya lenting ataupun dorongan. Apalagi siswa kita itu cenderung males, betul ya? Sulit sekali untuk diajak sesuatu gitu ya. Nah, makanya saya mengambil jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Aktivitasnya kemarin saya anak saya suruh untuk bermain, membuat menara kartu,
ataupun kemarin ada permainan yang lain saya sebutkan, terus saya tanyakan ketika aktivitasnya, saya kemarin juga pakai ARKA juga, aktivitas, refleksi, konsep, aplikasi. Aktivitas anak, saya suruh membuat sebuah permainan, ketika sudah berdiri ternyata kena angin rubuh gitu kan, berdiri kena angin rubuh. Nah terus saya tanya bagaimana perasaannya ketika sudah berusaha, sudah membangun usaha, sudah belajar, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai gitu ya. Ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Ternyata jawabannya apa mereka? Kecewa Pak, sakit hati Pak. Nah seperti itu. Nah dari kekecewaan itulah ya, tugas kita adalah membangkitkan. Okay, jadi membangkitkan mereka kan gitu Bapak Ibu. Okay. Jadi kemarin yang saya sampaikan. Nah terus berikutnya refleksi, diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Jadi mereka saya suruh diskusi Bapak Ibu, terus saya sampaikan makna yang kamu dapat dari simulasi itu apa. Mereka bisa bercerita Bapak Ibu. Okay. Anak kita bisa bercerita semuanya. Okay. Dia disampaikan apa itu yang saya refleksikan itu bisa dijawab semua. Terus yang berikutnya setelah refleksi konsep daya lenting, saya terangkan daya lenting atau resiliensi, pola pikir bertumbuh, grow mindset, bukan grow sama fake mindset, itu grow itu yang baik. Kalau fake mindset itu yang jelek gitu Keterampilan menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan, keterampilan mengerjakan pola pikir bertumbuh, keterampilan membantu anak bangkit dari kegagalan, keterampilan memberikan umpan balik, feedback yang membangun. Akhirnya kami juga kemarin putarkan video Bapak Ibu ke anak. Ketika ada seorang pelari yang lari, tiba-tiba dia terjatuh, sudah tertinggal dari temannya, tapi karena usahanya dia bisa sampai juara. Itu sampai anak-anak tepuk tangan semua lihat video tersebut. Nah dari hasil itu saya terangkan banyak sekali yang saya sampaikan ke anak kemarin. Jadi anak-anak responnya sangat bagus Bapak Ibu. Terus mereka juga bisa bercerita, ada yang menceritakan kehidupannya, berani bercerita tentang kehidupannya Bapak Ibu. Dia itu berawal dari yang yang dulu susah, begini begitu, begini sampai akhirnya dia berani bercerita. Lanjut Mas Hasan. Untuk aplikasinya kemarin terus naik terus Mas, naik. Nah ini Bapak Ibu nanti di materi juga ada, terus naik terus Mas. Nah ini refleksinya, terus naik terus. Nah ini ada video-video yang kami putarkan, juga diselingi dengan apa itu SBG Bapak Ibu semuanya. Terus naik terus Mas, slide terakhir Mas. Nah terus stop. Nah ini ada fixed mindset dan grow mindset. Nah ini Bapak Ibu yang kunci yang kita berikan kemarin penekannya di sini. Fixed mindset. Saya bisa sukses jika punya bakat. Itu kan tertutup seolah-olah kita tidak ada kalimat terbuka gitu Yang betul adalah apa? Saya bisa sukses dengan berusaha. Saya menyerah. Nah itu tidak boleh. Saya akan coba lagi. Saya tidak bisa, tapi saya belum bisa. Mengapa masalah itu terjadi pada saya? Solusi apa yang saya upayakan. Jadi inilah kata-kata membangun yang kemarin kami praktekkan ke anak-anak Bapak Ibu. Terus selanjutnya Mas, next Mas, lanjut. Terus. Nah ini saya suruh memilih anak-anak. Ini kata-kata yang fix atau mindset atau grow mindset. Terus, nah ini stop Mas. Pujian menghancurkan resiliensi. Ternyata kita itu lebih baik untuk memberi dukungan, bukan pujian gitu Terus lanjut Mas, next. Nah terus ini pujian, kamu hebat, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Nah contohnya seperti itu. Lanjut Mas. Nah terus nah stop. Nah di sini aplikasinya saya pakai yang ini Bapak Ibu. Ini sebuah
apa itu burger. Diawali dari apresiasi, di tengah ada koreksi, diakhiri dengan apresiasi. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak apresiasi, kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Di tengah bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton untuk mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Bapak percaya kamu pasti bisa. Nah, jadi kata-kata sebenarnya anak-anak kita itu butuh kata-kata yang membangun Bapak Ibu. Ya, bukan hanya pujian. Pujian itu bagus, tapi lebih baik adalah apa? Kata-kata yang membangun. Nah, next, selanjutnya Mas. Nah, sampun Bapak Ibu, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon Bu Amelia untuk bisa memberikan hal yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan atau menambahi apa yang sudah kami lakukan praktek baik ini. Mohon, monggo Bu Amelia, terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya belajar beberapa hal baru. Yang pertama, kalau dulu waktu saya PPG, untuk setiap langkah atau topik pembelajaran itu menggunakan langkah merdeka ya Pak. Mulai dari diri, terus ada dari konsep, lalu ada ruang kolaborasi sampai akhirnya aksi nyata. Kalau di sini di jurus yang Pak paparkan tadi melalui tahapan aktivitas, refleksi, konsep, terus yang terakhir adalah aplikasi. Nah, itu merupakan hal baru bagi saya yang saya dapatkan dari Bapak Purno. Lalu juga ya, kalau yang untuk kenali potensi itu tadi saya juga mendapatkan sebuah insight baru tentang website yang bisa mengenali gaya belajar peserta didik. Sepertinya ketika beliau menyampaikan 15 menit, berarti kuesioner yang ditampilkan kepada anak itu lebih banyak. Sepertinya itu mungkin seratusan ya. Nah, itu berarti kan lebih detail dan nanti mungkin hasilnya juga lebih akurat, karena selama ini yang saya temukan di internet hanya sekitar 10 pertanyaan sampai 20 pertanyaan saja. Jadi mungkin nanti ini ketika menggunakan website yang ditampilkan tadi akan lebih mendetail untuk gaya belajar anaknya. Terus juga tadi jurus yang kedua ada resiliensi, daya lenting. Ternyata daya lenting itu penting untuk kita terapkan pada anak-anak supaya ketika menghadapi masalah atau ketika hasil belajarnya belum maksimal, jangan sampai itu menyerah. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Amelia, tepuk tangan semuanya. Terus yang berikutnya monggo yang mau menambah Pak Anip, monggo. Cukup ya. Ya, terima kasih, cukup Bapak Ibu. Hari ini pertemuannya sudah cukup. Terima kasih ada waktu yang sudah diberikan kepada kami dan kehadirannya di sini. Terima kasih. Kami tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada Bapak Ibu semuanya. Ini adalah ilmu yang sedikit ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih atas tambahan yang sudah diberikan oleh Pak Taufik, Bu Amalia, tadi juga Pak Hanif dan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, cukup yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada sesuatu yang kata-kata kami yang salah ataupun tidak berkenan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.